Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmati Islam wal iman. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan sehingga kita bisa sampai sekarang ini masih bisa silaturahim di antara kita melalui majelis ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan dhoriyah batiniyah untuk senantiasa bisa bersolawat terus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini yang kita jalankan, yang kita lakukan ini senantiasa bertujuan segala sesuatu yang kita inginkan. Namun manusia pada dasarnya ketika hidup banyak sekali yang nggak mempunyai tujuan sama sekali. Buat apa hidup, bagaimana kriterianya hidup, dan bagaimana ketika kita hidup. Banyak yang membuang dan mensia-siakan waktunya. Hidup ini digunakan untuk bermaksiat. Syariat tidak pernah dipelajari. Tarikat apalagi, hakikat belas, makrifat babar belas. 4 kriteria ditinggalkan begitu saja. Kehidupan yang seperti ini tidak punya tujuan, maka apa yang terjadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Ayat kedua ini, dzalika kitabul la raiba fih. Dzalika kitab Al-Qur'an. La raiba fih, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk lil muttaqin bagi mereka yang bertakwa. Ini ada petunjuk yang ada hubungannya dengan kehidupan kita, disempurnakan dalam awal ayat Al-Quran ini. Surat Al-Baqarah awal. Petunjuk-petunjuk ini yang mengajak manusia untuk senantiasa apa? Senantiasa menjadi hamba Allah, menjadi umat Muhammad yang benar-benar ada tujuan yang pasti, ada tujuan yang jelas-jelas menggambarkan suatu keyakinan bahwa kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya kehidupan kelak yang akal abadi selamanya. Maka petunjuk di sini disebutkan dzalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan dari kitab ini karena sudah menyempurnakan daripada 3 kitab, Taurat, Zabur dan Injil. Semua udah disempurnakan masuk dalam ke sini. Alladzina yu'minuna, yaitu mereka-mereka yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimus sholata, dan kemudian menjalankan as-sholatu, yaitu sholat, wa mimma razaqna, dan sebagian rezeki yang kami berikan, yunfikun, untuk mereka infakkan. Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman dengan suatu yang berbau gaib, sesuatu yang nggak kelihatan. Ini kadang-kadang bisa merubah kita untuk menjadi orang yang nggak punya tujuan hidup, yang dangkal. Nggak akan kelihatan. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi. Semua gaib. Percaya dengan adanya takdir Allah, gaib juga. Kita tidak tahu rencana apa yang terjadi. Manusia bisa berencana sesuai dengan petunjuk Allah, tetapi Allah tetap yang menentukan. Illa qalila,
hanya sedikit yang manusia ketahui. Makanya mereka-mereka yang ahli bisa mengetahui kehidupan kelak ini adalah musuh Allah. Tidak ada yang berhak mengetahui segala sesuatu apa yang terjadi. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Kalau mereka tahu, ini ada suatu kebohongan yang luar biasa. Wa'adallahal munafiqina wal munafiqati kuffar nar jahannam khalidina fiha. Ini Al-Quran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian mereka beriman, percaya. Setelah percaya dengan yang suatu yang berbau gaib, kemudian wa yuqimus sholata. Kemudian menjalankan, lakukan sholat. Setelah percaya dengan adanya Allah, dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara syariat, kemudian apa dinamakan? Kelanjutannya tidak hanya percaya itu saja, kemudian menjalankan. Kedekatkan kita pada diri Allah Subhanahu wa taala wa yuqimus sholata, dengan menjalankan sholat. Setelah sholat dijalankan menuju suatu ketenangan abadi, ketentraman abadi. Kemudian apa yang terjadi? Wa mimma rozaqna. Kemudian Allah memberikan suatu rezeki. Yang mana rezeki itu untuk apa? Rozaqnahum yunfikun. Buat diinfakkan, disodakohkan. Apa yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu amanah. Ini harus kita jalankan untuk kita infakkan, untuk kita sodakohkan. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang semakin seperti ini bisa memungkinkan manusia untuk senantiasa timbul dua golongan. Golongan percaya sama Allah dan golongan yaitu golongan syirik. Dua ini. Di mana mereka yang hidupnya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah alias ngawur masuk ke dalam golongan syirik, percaya selain Allah. Di mana mereka yang percaya sama Allah, mereka akan menjalankan perintah Allah dengan menjalankan sholatnya, aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Terus kemudian disebutkan dalam suatu hadis riwayat At-Tabrani, ini menjelaskan lagi tentang fungsi dan hakikat kehidupan ini. Tujuan kita hidup itu untuk apa? Makanya mereka di sini disebutkan Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari namun hanya dunia yang dipikirkan. Jadi orang itu bangun di pagi hari, yang dipikirkan cuma dunia saja. Sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah padanya, alias ngawur pikirannya, hanya pikirannya duniawi. Maka Allah akan memberikan 4 penyakit. Ingat ini. Ketika kita bangun, kemudian yang kita pikirkan tidak ada hak Allah, seakan-akan kita pikirkan dunia terus. Maksiat yang berbau dunia, semua kita pikirkan dunia. Nanti gimana, nanti tidak pernah memikirkan makrifatullah. Maka Allah akan berikan 4 penyakit. 4 penyakit ini apa dalam dirinya? Yaitu penyakit satu adalah kebingungan yang tiada putusnya. Bingung terus, gak pernah ada putusnya terus. Kehidupannya gelisah terus. Kenapa? Mikir dunia. Coba bisa kita bayangkan. Antara orang kaya dan orang cukup pasti beda. Kalau orang cukup senantiasa bersyukur akan segala apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. La in syakartum la azidannakum. Tetapi mereka yang orang yang kaya ketika diberikan segala sesuatu tidak pernah bersyukur. Apa yang Allah berikan tidak pernah bersyukur. Orang yang cukup tidak pernah mikirkan segala sesuatu, tidur pun nyenyak, segalanya nyenyak. Mereka yang nggak merasa dirinya kaya, tidur pun nggak bisa nyenyak. Makan pun juga nggak bisa jenak. Tidur di mana, wah nanti gimana mobilku, wah spionnya dicuri orang, tidak mengek. Suudon terus dengan kehidupan. Suudon terus prasangka jelek kepada mereka di lingkungan. Ini yang terjadi. Dan ini sering terjadi. Maka orang-orang seperti ini yang masuk dalam golongan laknatullah. Orang yang dilaknat Allah.
dalam kebencian Allah. Sehingga hidupnya senantiasa diberikan penyakit. Yang pertama adalah kebingungan yang tidak pernah ada putusnya. Penyakit yang kedua yaitu kesibukan yang tidak ada ujungnya. Berikan kesibukan terus. Ibarat jembatan ini tidak pernah ada sepinya. Terus ada orang lewat, masuk. Tidak pernah ada sepinya, tidak pernah ada ujungnya. Sama dengan ini kesibukan yang tidak pernah ada ujungnya. Orang begini, masih lagi kesibukan, dan terus kesibukan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhannya selalu kurang. Apa yang Allah berikan sekarang? Allah berikan, saya pingin beli rumah. Begitu rumah diberikan, tidak bersyukur sama sekali. Kurang. Terus kurang dan kurang terus. Maka ini merupakan suatu kunci bahwa mereka menjadi orang yang bingung. Kunci mereka bahwa mereka itu hamba Allah yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat adalah keinginan yang tidak tercapai, penyakit yang keempat. Keinginannya sebenarnya Allah berikan. Tapi bagi dia, di pikiran mereka tidak pernah meletakkan hak Allah di sisinya. Sehingga Allah membenci dan pikirannya dia senantiasa tidak pernah tercapai. Selalu suudzon sama Allah. 4 penyakit ini bisa terkena kepada mereka hamba Allah yang punya iman pun akan bisa. Apabila imannya hanya sebatas daun kelor. Alias imannya hanya sebatas gampang. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dengan sisa-sisa kehidupan bagi mereka atau kita semua yang sudah di usia senja. Marilah bagi kita masih generasi muda, lakukanlah segala sesuatu yang berbau istiqomah. Ibadah kita jalankan, segala sesuatu kita jalankan. Makrifat senantiasa tidak pernah putus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala keadaan yang ada haruslah kita senantiasa punya tujuan yang khusus di antara kita. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa punya pondasi yang khusus dalam iman kita. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu didasari dengan iman apa yang kita lakukan. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Kita pegang. Kemudian kita camkan dalam hati ini sehingga hati ini menjadi adem ayem. Semoga bermanfaat. Mari kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Usyikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.